sebenarnya bisa jadi barokah yang diberikan oleh para pelacur itu lebih banyak daripada para ulama. 20 juta nih, kemungkinan rehol kan rugi, kita udah ngabisin 20 juta nggak berhasil kan. Tapi kalau kita nggak ngebor nggak akan tahu dalam. Itu yang dilakukan mungkin pemerintah sekarang ini. Jadi sekarang itu coba orang biar ngerasa enak, terus akhirnya nggak bisa lepas dari bus. Ya sama kayak Gojek kan. Sekarang kita sudah males kemana-mana, misalkan ojek online, ojek biasa, taksi juga udah malas misalkan. Atau misalkan makan aja kita sudah malas jalan ke. Selamat datang lagi di Pangkalan Johnny Random, saya Alan Perdana. Episode ini adalah lanjutan dari episode yang lalu atau bagian kedua dari obrolan saya dengan teman-teman satu komunitas bedah buku bernama BREAD atau Komunitas Book Review, Entrepreneur Excellence and Dialogue minggu lalu. Sebagai refresher, yang hadir minggu lalu adalah Mas Imam Dermawan, Insinyur Kontrol dan Instrumentasi, yang aktivitas utamanya saat ini terkait dengan aset-aset subsea atau bawah laut, fasilitas produksi minyak dan gas bumi di salah satu perusahaan migas nasional andalan kita. Lalu ada Mas Denny Yulian, profesional IT dengan expertise di bidang AI atau Artificial Intelligence, terutama yang terkait dengan radar monitoring dan computer vision. Yang terakhir, yang paling junior tapi serasa paling senior adalah Mas Emil Yahya, entrepreneur di bidang software development, IT security, dan sedang giat-giatnya saat ini mengembangkan produk-produk IoT, Internet of Things untuk sektor healthcare di Indonesia. Mudah-mudahan gak terlalu random. Makasih banyak untuk supportnya selama ini. Boleh dong Brit baca atau review buku Bumi Manusia. Fiksi. Iya, kayak Bumi Manusia itu kan sebenarnya dalam ya. Dan itu banyak Filosofi. sejarahnya yang referensinya sejarah yang beneran kejadian kan. Jadi apalagi kalau misalnya yang sekarang pasti generasi Z atau di TikTok itu banyak yang lupa sama Nontonnya drakor. sejarah gitu kan. Bisa Jadi dibilang gitu. hah? Bisa dibilang gitu. Iya kan? Iya. Maksudnya bukan judging baik atau buruk, tapi sebanyak mungkin konten atau effort untuk ngasih sejarah itu mungkin lebih bagus buat semua. Ya. Cuma kalau misalnya ditanya, motivasi gue bukan akhirat sih. Gue karena memang ngeliat bahwa oh iya, yang disampaikan oleh Pram itu betul dan memang dari kisah hidup dia yang memang diasingkan di Pulau Buru kan waktu itu. Dalam sih, Memang. berat memang. Berarti ada konteksnya juga itu. Memang ada konteks sih. Memang kalau dibaca tuh bisa dimengerti kenapa itu buku dilarang sih. sebetulnya iya. Ya, dan dia lihat zamannya juga kan, ketika zaman siapa itu terjadi. Namun harusnya perlawanan tuh relevan sih Mas ya, menurutku ya. Perlawanan itu selalu relevan terhadap penguasa karena power is always corrupt, bukan tends to corrupt. Menurutku power is always corrupt gitu. Jadi melawan apa ya? Menurutku adalah dengan kita menjadi antitesis, artinya kita sudah memberikan perlawanan terhadap korupsi. Ya. Berarti ini ML itu demokratis banget itu. Hanya ada oposisi, hanya ada demokrasi soalnya. Iya. Kalau di kerajaan ya mungkin gue akan menyuarakan, cuma caranya ya beda lah gitu ya. Tapi kalau jadi oposisi terus, kapan pegang power, pegang kekuasaan untuk bisa merubah sesuatu? Karena yang merubah sesuatu itu adalah orang atau kelompok Power, atau yang punya power. Makanya kalau di beberapa ajaran atau filosofi itu yang paling penting itu adalah powernya dulu. Mungkin tadi The Prince juga mengedepankan itu kan. Apapun caranya, tapi you have to acquire that power first. Kalau nggak punya power, apapun niat mulianya itu tuh sebenarnya cuman pepesan kosong, useless. Nah justru gini, ketika kita memang berada di luar sistem, pada saat itulah kita mempunyai power karena kita tidak terikat dengan sistem manapun kan. Itulah power terkuat kita kan. Tapi itu beda sama power, itu kayak Gak punya resource tapi kita supervising power atau monitoring power atau itu. Tapi the real power itu power memegang budget, power memegang instrumen-instrumen yang kalau dalam konsep atau sistem pemerintahan, instrumen-instrumen negara memegang resources yang memang
sumbang sama penduduknya kan, pajak atau apapun itu. Nah, pertanyaannya gini, ketika sudah memiliki power, untuk apa power itu sebetulnya kan? Nah itu kan yang akan jadi pertanyaan ya. Ya do things, mengerjakan apa yang kita percaya baik untuk kalau misalnya negara itu negara atau keluarga-keluarga. Kalau saya lihatnya itu memang dua-duanya perlu gitu. Karena gini, dua-duanya itu beneran power gitu. Jadi ketika orang itu menjadi oposisi, bahkan fungsi dia adalah mengontrol. Ketika kita sudah menjadi masuk ke dalam sistem gitu kan, maka fungsi kita adalah tadi itu ya. Kita punya the real power. Cuma siapa yang tahu the real power kita gunakan secara benar gitu kan. Yang mengontrol itu oposisi. Ketika oposisi kita bilang, oh ini useless lah, maka kita sebenarnya sudah masuk juga ke dalam yang tadi itu. Bisa jadi penyimpangan itu terjadi di kita yang tadinya berniat baik gitu istilahnya. Maka emang dua-duanya secara intangible yang si kontrol itu sebenarnya itu mendrive. Tapi pertanyaan kalau misalnya nanti yang sekarang ini kita oposisi, ya Emil oposisi, terus di satu saat nanti dalam sistem demokrasi ternyata dia kelimpahan powernya, apakah dia langsung pindah lagi ke sisi oposisi atau maintain itu power untuk mengerjakan apa yang selama dia jadi oposisi pengen untuk dikerjakan sama yang pegang power gitu. Nah itu dia, menurut gue kalau emang misalnya ikut memilih sebagai oposisi, nah ini tuh adalah oposisi yang di luar oposisi itu sendiri. Sebenarnya ini nih ya. Ini anak elektro, anak IF ada di sini. Memang beda. Ini bertingkat nih, majemuk. Ini kayak apa filmnya Leonardo DiCaprio yang reality, multiple reality itu Inception. Iya. Nggak, namun memang ini sih apa meta oposisi. Nah maksudnya kalau itu kan akan kembali lagi ya, maksudnya apa kita jangan bicarakan akhirat dulu, cuma tujuan kita hidup di dunia kan ngasih benefit ke orang sebesar-besarnya ya. Banyaknya. Nah dan itu kalau misalnya kita bilang gini, negara mana sih dengan PDB terkuat, Cina dan Amerika justru kemiskinannya tertinggi. Nah negara mana yang memang ketimpangannya paling rendah? Tapi Venezuela. Kalau kemiskinan tertinggi mah bukan di sana. Oh bukan, sorry. Maksud gue gini, apa namanya ya, ketimpangannya termasuk yang tertinggi lah, top 10 lah dua-duanya kan. Padahal mereka itu indeks rasio Gini udah hampir 0,5 mereka berdua gitu kan. Nah kalau misalnya ditanyain yang ketimpangannya paling rendah itu siapa? Yang ketimpangannya paling rendah itu adalah Venezuela ketimpangannya paling rendah. Cuma miskin semua. Enggak, tapi itu juga enggak ada yang mau dibagi kan. Tapi kalau kayak Norway atau Nordic countries gitu, North European countries itu kan itu bukan miskin semua, kaya semua. Nah, terus di satu sisi lagi gitu, kalau misalnya kita tanya ya, kalau memang goalsnya itu adalah hutang serendah-rendahnya, negara mana sih yang punya hutang paling rendah secara rasio terhadap GDP? Timor Leste. Oh ya? Iya. Di satu sisi itu malah menunjukkan bahwa mereka nggak dipercaya megang duit orang gitu kan. Saudi emang punya utang? Saudi ada. Ya cuma tinggal bayar aja sih kalau itu. Enggak, maksudnya apa ya, mereka punya utang dan menghutangkan gitu. Karena artinya gini, mau kita ngejar kemakmuran ekonomi, mau kita ngejar ketimpangan, mau ngejar apapun, pada dasarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu ini kan. Kalau bahas ini Emil dalam banget ininya ya. Jauh. Nah, artinya gini, isunya itu adalah kembali pada gini. Kalau misalnya kita tanyakan negara mana sih yang sebetulnya dikatakan paling ideal untuk paling livable, paling ideal, paling sustain dan lain-lain gitu kan. Itu negara-negara yang ada di negara-negara Skandinavia lah. Let's say Skandinavia Norwegia, kan. Swedia, PDB-nya tinggi gitu kan. Terus habis itu mereka itu juga PDB-nya tinggi, ketimpangannya juga hampir nggak ada, kemiskinan nggak ada, utang juga minim, rasio nilai rating kredit AAA gitu kan. Cuma mereka ternyata punya masalah. Warganya udah nggak mau punya keturunan, hidup udah terlalu nyaman gitu. Artinya mengejar untuk ideal pun juga malah jadi ada masalah penduduk gitu kan. Generasi berikutnya ini bisa habis nih penduduk kita gitu kan. Gak ada lagi yang meneruskan gitu. Nah artinya kan mengejar yang manapun itu salah. Di satu sisi benar, di satu sisi pun juga salah gitu. Nah artinya satu-satunya yang benar adalah selalu memberikan perlawanan terhadap apa yang menjadi status quo dimanapun berada sebetulnya. Kalau kita berbicara tentang power. Ya ada kontrolnya lah istilahnya. Selama ada posisi ada kontrol itu. Artinya kalau di Saudi kan harus ada kontrol terhadap kekuasaan keluarga Saud gitu kan. Kalau di Finlandia justru harus ada kontrol terhadap lu harus ambis dikit dong gitu ya. Kalau di Timor Leste harus ada kontrol, lu beranilah ngambil utang dari luar lah biar negara lu punya leverage gitu. Nah kalau kita kalau kita lagi di Venezuela, udahlah nggak apa-apa lah ada orang-orang kaya gitu daripada kita
miskin melaratnya nggak bisa makan semua gitu. Kalau di Amerika lu udah jangan terlalu kaya, lu bantu orang-orang miskin lah biar bisa makan. Kontrol inilah yang oposisi ini yang hanya difasilitasi di demokrasi itu. Ketika misalkan dia menjadi kerajaan, maka itu bukan oposisi, namanya bugot. Tapi Artinya ini sih, dikejar-kejar gitu. memang kalau saya setuju tuh lebih bagus kita masuk sistem. Jadi kita mau mengubah keadaan tuh kita punya resource, punya budget. Tapi kalau jadi oposisi agak berat. Kita melakukan perlawanan itu belum tentu menang juga kan. Kayak kasus yang If you cannot fight them, join them. If you cannot beat them, join them. kayak misalkan yang sekarang kan kita hubungkan ke pinjol itu ya. Jadi kalau kita misalkan megang kekuasaan, kita bisa ngasih biaya pendidikan yang murah mungkin ya. Seperti di Finlandia itu kan gratis semua tuh sampai university ya. Nah itu kita punya power untuk mengubah keadaan gitu. Tapi kalau kita jadi oposisi ini agak susah ngelawannya ya kayaknya. Ya tidak bisa bertindak secara langsung gitu. Hanya bisa melihat dan mengontrol doang gitu istilahnya. Tapi kalau misalnya orang Norway itu atau di Swedia itu kan kalau dikasih disounding ke orang Indonesia pasti nggak mau juga, pajaknya tinggi banget. Iya. Tapi kan Mana mau. penghasilan juga tinggi. Nah jadi gini, kalau di kita itu pertama yang penghasilannya tinggi kan kena pajak. Tapi pajaknya itu kan semakin tinggi penghasilan semakin tinggi bisa sampai 35% ya. Iya progresif. Nah tetapi kita kena double. Kita mau sekolah ke university, SPP-nya kan dilihat gaji kita juga. Kalau misalkan gaji kita tinggi dapat yang level 4 yang paling tinggi itu. Jadi Ini bracket paling tinggi terus. ujung-ujungnya jadi seperti selain kita dipajak tinggi tapi tetap harus bayar facility, bayar tol. Kalau di Eropa kan tinggi sudah gratis semua kan. Iya benar-benar. Ini perspektifnya biarpun orang Indonesia tapi Skandinavian perspektif. Karena kerjanya berurusan sama subsidi top notch-nya di. Ya. Udah lah, tapi di sini diomongin aja kalau misalnya disapu itu pajaknya dinaikin pasti bakalan pecah semua itu. PPN naik 11% aja berasa sakit. Iya. Gitu kan. Tapi emang berasa. Berasa banget. Karena kan efeknya bukan cuma satu transaksi, itu kan berjenjang kan. Nah kalau misalnya kita ngomongin negara-negara yang udah maju pun artinya even yang ideal kayak Finland pun dengan pajak sebesar itu kan someday mereka akan punya masalah ketika memang mereka mengalami market mereka shrinking gitu at some point. Nah ketika mereka emang udah shrinking market, nah itu yang makanya sekarang itu kalau misalnya kita teman-teman yang di sustainability kan pasti tahu ya, hampir semua funding yang di dunia ini yang memang terutama di Indonesia untuk urusan hutan, sustainability, restorasi itu hampir semua datangnya duitnya dari Norway. Atau Western lah. Via Western, cuma tetap proporsi terbesar dana Norway biasanya. Alasannya itu sebenarnya sederhana gitu, karena mereka udah mengalami shrinking market, mereka nggak bisa ke oil lagi, udah ngalamin pemanasan global, market mereka mulai shrinking. Mereka harus mulai diversifikasi. Market untuk apanya nih? Ya ini, market yang akan berkontribusi kepada GDP mereka, karena dulunya kan mayoritas dari oil. Nah setelah mereka mayoritas itu dari oil udah mulai dikurangin dan bahkan mereka sendiri harga-harga barang pangan atau apapun mereka itu kan mengalami inflasi yang tinggi karena pemanasan global. Nah itu artinya apa ya? Tidak ada tempat aman untuk siapapun. Dan mungkin gini, kalau pelajaran di Sufi, pertanyaannya gini. Di mana? Sufi? Di ilmu Sufisme. Ya. Di Sufisme itu ada yang bilang gini. Sebenarnya bisa jadi barokah yang diberikan oleh para pelacur itu lebih banyak daripada para ulama. Masya Allah, Mil. Enggak, alasannya. Enggak. Ini bakal jadi highlight di podcast ini. Bisa gitu. Nah, itu kenapa alasannya seperti itu gitu. Coba diulang lagi. Nih, beneran nih. Takut salah denger nih. Bener-bener. Barokahnya para pelacur bisa jadi lebih tinggi daripada barokahnya pada ulama. Dan taubatnya lebih diterima daripada sholatnya para ulama. Kenapa? Karena mereka memberi contoh bagi masyarakat dan society yang salah itu seperti apa. Supaya tidak diikuti oleh yang lain. Bisa jadi gue pun juga golput itu barokahnya lebih besar daripada yang milih. Oh jadi arahnya ke sana ya? Iya maksudnya tidak serta-merta bahwa sesuatu yang semacam antitesis masyarakat atau apa ya salah. Karena gini, kalau memang misalnya dunia itu tidak ada pelacur gitu, kita gak akan tahu kan yang salah seperti apa gitu kan. Jadi maksudnya golput tuh kayak melacur gitu ya? Ya mungkin bisa jadi ya, maksudnya apa, perlu ada yang memang yang berada pada titik-titik yang memang jelas-jelas memang mereka berada pada posisi ekstrim supaya bisa dilihat yang lain bahwa jangan sampai ke sana gitu. Ntar dulu, tapi ini susah nih Mil. Ini kalau misalnya ditonton ya, nanti berarti kalau jadi koruptor,
jadi pencuri, jadi maling, itu bisa lebih berkat. Nah kalau misalnya itu mau diffuse ke semua orang. Ya kan maksudnya gini, gue tidak serta-merta membilang pemahaman sufi itu 100% benar kan. Cuma ini menurut pemahaman itu maksudnya gini, sebenarnya poinnya adalah kita jangan seuzon juga sama pelacur. Karena bisa jadi taubatnya lebih diterima daripada sholatnya kita. Kan sering gitu. Taubatnya lebih bisa diterima. Gue agak happy nih jadi ada justifikasi untuk pakai agak kong-kalingkong dikit. Tapi kan itu baru ini ya, pandangan manusia itu. Jadi kita nggak tahu nih. Tapi kan kalau tiap Emil ngobrol, Emil ngomong tentang sesuatu, dia ada referensinya. Ya, kan masalahnya kalau yang namanya sufistik itu kebanyakan kan banyak dari ilham. Ilham itu kan masalahnya orang beda-beda tuh. Apakah beneran ilham atau hanya pemikir? Jadi sufi itu sebenarnya filsuf juga gitu masalahnya. Jadi ketika kita memverifikasi, oke ini seperti itu, kadang itu ada konteksnya gitu. Konteks zaman itu membicarakan seperti Emil bilang itu seperti apa gitu. Zaman sekarang orang nggak ada yang peduli sama konteks ya. Lihat aja di TikTok. Nah itu masalahnya. Jadi ketika kita sebenarnya gini ya, ketika kita menjustifikasi suatu teori atau misalnya menjustifikasi suatu pengalaman itu, kita itu emang kalau di apa namanya konstruk keilmuan gitu emang kita harus mereferensi lagi ke konteksnya seperti apa gitu. Jadi nggak bisa misalkan yang tadi Emil bilang langsung digeneralisir dibawa ke konteksnya zaman kita, apakah masih sesuai atau enggak gitu kan? Itu yang biasanya ya bahkan di dalam ilmu sejarah pun kan seperti itu gitu kan. Ketika kita bercerita tentang orang poligami, misalkan orang punya istri 1.100, itu konteksnya zaman itu seperti apa gitu. Atau misalkan ya yang paling kalau kita masuk ke agama Islam, Rasul itu istrinya 4 gitu, istrinya 9 sorry. Yeah. Terus membolehkan poligami gitu kan. Sebenarnya membolehkan atau membatasi? Konteksnya zaman itu orang bisa poligami dengan sebebas-bebasnya. Maka yang ada itu adalah membatasi itu. Ketika benar. Ketika kita misalkan bilang tanpa konteks, maka kita bilang tuh orang Islam senangnya kawin. Bukan gitu. Itu membatasi justru karena konteksnya seperti itu. Bahkan nabi-nabi zaman dulu ribuan gitu kan. Konteks zaman itu ketika kita menyalahkan konteks zaman dulu gitu kan. Masa nabi nikah sama ribuan? Yang lainnya juga seperti itu masalahnya. Jadi kita nggak bisa membawa konteks zaman dulu ke zaman kita gitu. Nah itu ya. Kalau sekarang tuh sebenarnya poligami boleh apa enggak? Ya kalau dalam Islam sih boleh-boleh aja. Bukan boleh, sorry pertanyaannya. Menurut pendapat Kang Denny, tapi jangan nanti ditonton sama istri di rumah. Tadi tonton istrinya. Nah jadi gini, kalau kita bicara konteks itu sebetulnya gini juga sih. Jadi kalau yang soal pelacur tadi itu, memang konteksnya adalah dulu di era 1001 malam, puncak kejayaan Islam, kejahatan pun juga banyak. Dan dulu para penjahat itu kebanyakan adalah mereka itu tidak mau bertaubat. Kenapa? Udah terlanjur jahat aja terus. Nah sehingga makanya pemahaman seperti itu bahwa penjahat itu bisa jadi barokahnya lebih utama daripada para ulama. Taubatnya para penjahat bisa jadi lebih diterima daripada sholatnya para ulama gitu kan. Karena apa ya, zaman dulu memang dakwah yang dibutuhkan adalah orang-orang itu pada penjahatnya nggak mau tobat gitu kan. Jadi ada konteksnya seperti itu. Ada konteks seperti itu. Nah kalau memang misalnya konteksnya itu poligami, itu memang gini dunia itu kalau kita di dunia masa damai, poligami itu menjadi suatu kejahatan dianggapnya ya. Maksudnya stigma masyarakat menjadikan itu suatu kejahatan. Dan di surat An-Nisa pun juga dibilang kan sesungguhnya kamu melebih dari satu pun pada dasarnya kamu tidak akan sanggup. Ya kan, kurang lebih seperti itu. Nah pertanyaannya adalah gini, ketika era perang sudah pasti ketika era perang jumlah wanita jauh lebih banyak daripada jumlah pria. Mati, kayak prianya mati. Ya karena banyak yang mati kan, pria dewasa kan. Nah ketika era perang itu, kalau nggak poligami, banyak wanita yang nggak punya jodoh. Maka poligami dipush. Konteksnya ya pada konteksnya seperti itu gitu. Karena cuma kalau sekarang kan proporsi cowok sama cewek kan 50-50 gitu kan. Bahkan kayaknya belakangan tuh statistiknya lebih banyak cowok daripada cewek. Nah itu makanya banyak di Rusia sama Ukraina lagi perang. Nah iya makanya kan banyaknya kan ini kan banyak juga kan? Jadi pindah ke sana nih. Iya, cewek-cewek Ukraina kan banyak yang ke Southeast Asia kan makanya. Gak cuma itu memang ada konteks seperti itu gitu. Karena apa ya, pada dasarnya ketika seseorang tidak memiliki pasangan itu akan lebih berpotensi berbahaya ketika dibiarkan memang. Notice kan Nih Bang Tomo sama Bang Andre lihat nih. Bedanya kalau yang sering baca buku, hobi baca buku. Nih.
Jadi kontekstual. Lihatnya konteks ya, Iya. hanya lihat teks. Tapi benar, ini dalam sejarah itu kan ketika kita akan mengkaji suatu sejarah itu, biasanya orang salahnya seperti itu. Kita tuh nggak lihat konteks, jadi kita menyalahkan apa yang terjadi di zaman dulu gitu. Iya. Even ya, bukan sejarah Islam aja ya, sejarah Indonesia, sejarah apa, Majapahit atau apa, kita itu lupa konteksnya ketika itu seperti apa. Jadi kita menyalahkan tuh, ini salah ini, oh ini kok gini gitu. Padahal enggak, konteksnya memang seperti itu. Tapi kan tetap ada juga yang salah. Ya, ada yang salah. Cuma harus dibandingkan dengan Nazi misalnya. Iya. ya. Itu apapun konteksnya, jadi bingung Ya. juga kan. Enggak, apapun konteksnya tetap. Ya, tapi kan itu emang konteksnya konteks Nazi gitu kan. Jadi gitu, maksudnya gitu. Ketika semua orang ya misalkan ya di zaman itu pembunuhan secara massal seperti yang dilakukan Nazi itu emang tidak dibenarkan zaman itu ya. Jadi ketika Nazi melakukan itu ya kita tahu bersama itu tidak dibenarkan. Bedanya gini, perbudakan contohnya. Perbudakan sekarang kan tidak dibenarkan. Ya. Zaman dulu kenapa Islam masih memperbolehkan perbudakan meskipun itu secara soft itu dihilangkan perlahan-lahan karena konteksnya perbudakan itu sudah menjadi kultur gitu. Tidak ada yang menyalahkan perbudakan. Nggak ada yang menyalahkan perbudakan. Tapi kalau konteks itu dibawa ke sekarang, Islam itu membolehkan perbudakan. Beda konteksnya zaman dulu perbudakan itu nggak dilarang gitu. Itu sudah menjadi kultur masyarakat. Nazi pertanyaannya apakah itu sudah jadi kultur orang bunuh-bunuh secara bebas gitu seperti Nazi gitu kan enggak. Nah konteks masyarakatnya dilihat juga gitu. Jadi itu yang saya namakan konteks tadi misalkan terkait dengan pernyataan A, pernyataan B kita lihat konteksnya. Zaman dulu konteksnya seperti apa nih. Nah itu juga sebenarnya. Gimana kalau misalnya dengan ya konteks ya dipahami, tapi seringnya konteks itu juga dihubungkan kan after the facts. Ya. Maksudnya dan kebanyakan dari sejarah itu ditulis atau di-define sama yang menang, sisi pemenang kan. Ya. Nah, kalau kita dicuci dengan propaganda kita bisa dicuci otak kan. Betul. Nah, itu. Jadi makanya yang namanya sejarah itu ketika kita jadi gini, kalau Ustadz Tiar Bahtiar itu yang di Bandung tuh, yang ahli sejarah Islam itu bilang sejarah itu bukan cuma mengumpulkan fakta gitu. Kita ngoleksi fakta, taruh ini enggak, tapi kita menganalisa gitu. Ketika kita bilang misalkan konteksnya seperti apa gitu di zaman dulu itu yang orang bisa aja yang pemenang ini dia arahkan ke ke sesuatu yang dia inginkan. Nah, pembaca yang cerdas itu akan melihat konteks zaman itu seperti apa gitu. Berit banget nih pembaca yang itu cerdas. ya makanya kan sejarah itu pembaca atau pendengar gitu ya biasanya. Itu yang cerdas akan melihat ini konteksnya emang seperti itu. Kenapa gitu? Zaman dulu seperti itu apakah emang itu sudah menjadi kultur dari masyarakat atau enggak? Kalau kultur berarti hal-hal yang tadi perbudakan dibolehkan tapi mulai dihilangkan itu berarti itu merupakan pembatasan kebalikan dari yang istilahnya itu di endorse lah istilahnya itu. Kan lama-kelamaan seperti itu. Nah pertanyaannya misalkan kenapa sekarang perbudakan sih nggak dihapuskan itu di Islam kan tetap ada kan di ayatnya masih ada ini. Apakah ini karena ayatnya keluarnya gitu, dulu. Artinya apakah ini akan terjadi suatu saat? Mungkin. Ketika nanti suasananya berbalik arah, orang mulai memperbudak lagi, ada peperangan misalkan kayak tadi itu, bisa terjadi kembali. Maka aturan-aturan yang ditetapkan itu membatasi apa yang terjadi pada saat itu. Nah bahkan kan sekarang kan ada tuh yang film apa ya dulu, ada tuh film yang menjelaskan bahwa sebenarnya perbudakan sekarang tuh beribu-ribu kali lipat atau ratusan kali lipat itu lebih sih, dari human trafficking betul. Cuma tidak dilegalkan dan itu tertutup. Itu kan terjadi juga, perbudakannya masih ada gitu. Nah itu contohnya seperti itu bisa kalau kita lihat dari konteks ya misalkan. Ya seperti itu. Termasuk Nazi ya, maksudnya Nazi itu kan sudah Nazi sudah diramalkan oleh Otto von Bismarck di abad 19 kan. Otto von Bismarck itu kaisar? Bukan, dia kayak semacam perdana menteri atau jenderal tertinggi lah di akhir era Holy Roman Empire ya dulu kan di Jerman. Nah, dia memang meramalkan kalimatnya itu kurang lebih gini, akan ada kebodohan antar kerajaan dan akan ada pecahnya perang di abad berikutnya yang dimulai dari wilayah Balkan. Tahun 1914 Presiden
si Presiden Ferdinand itu ya kalau nggak salah ya, itu kan di Austria dibunuh kan, ditembak ya. Ya kalau di film Kingsman dibunuhnya sama Gregory Rasputin sih kalau di film Kingsman ya. Nah, cuma maksudnya gila, di fakta sejarah memang Pangeran Ferdinand dibunuh, meletuslah Perang Dunia I. Terus Otto von Bismarck bilang itu karena ada kebodohan antar kerajaan-kerajaan di Eropa yang mereka nantinya akan ada suatu gerakan non kerajaan yang membalas dendam terhadap kerajaan-kerajaan yang ada, yang itu tuh nantinya akan membuat sistem inilah monarki atau sistem kerajaan di abad-abad berikutnya itu akan menjadi irrelevan lagi untuk diterima. Sistem monarki atau kerajaan akan menjadi irrelevan setelah aftermath-nya perang itu. Cuma memang gak disebutkan sampai 2 kali perang ya. Yang pertama kan cuma perang gitu kan. Aftermath-nya kan ini kan Ottoman Empire runtuh lah ya waktu itu kan. Nah, aftermath yang kedua itulah yang sebenarnya diramalkan sama Otto von Bismarck sebenarnya, bahwa ternyata dari negaranya dia sendirilah yang lahirlah nasionalisme ekstrim itu yang memang merobohkan semua kerajaan di Eropa sehingga kerajaan jadi irrelevan lagi. Inggris masih tetap ada kerajaan kan, cuma sebenarnya simbolik gitu kan. Negara-negara ini juga simbolik, gak ada lagi yang benar-benar sistem kerajaan jadi irrelevan karena memang perang itu gitu kan. Tapi sistem kerajaan tuh banyak juga benefitnya. Betul, cuma memang itu udah di akhir sih. Maksudnya memang udah gak relevan juga kan. Pasca ini kan revolusi Prancis. Dulu kan memang sempat memang harusnya gini, sebenarnya demokrasi itu awalnya bisa bangkit lebih awal apabila Napoleon itu waktu itu menang kan di Battle of Waterloo ya waktu itu. Cuma kan dia kan emang kalah gitu kan di Battle of Waterloo dia kalah gitu kan. Ya udah akhirnya jadi kayak yang awalnya jadi pahlawan jadi malah jadi kayak manusia diasingkan, manusia terhina lah gitu kan karena kalah perang gitu. Nah cuma memang pada saat itu artinya Otto von Bismarck juga menyaksikan itu kan. Cuma dia tuh emang juga bilang ini nggak akan terjadi saat ini doang, nanti akan ada orang bodoh lagi, namun kali ini di wilayah Balkan karena memang Balkan tuh waktu itu dilihat ketimpangannya paling tinggi gitu, dan monarkinya yang paling semena-mena setelah Prancis sebelum revolusi sebenarnya. Nah, artinya kalau bisa dikatakan apakah Nazi itu bersalah membunuh itu, kayaknya itu yang pernah dibahas sama, itu kalau nggak salah dibahas di tesisnya Maudy Ayunta pas ngambil S1 di Oxford. Oh iya. Iya kalau nggak salah ya. Jadi memang tesis dia tuh kayak semacam bilang bahwa apakah Nazi itu memang apakah memang Hitler itu berdosa atas keyakinannya. Maudy Ayunta iya beriset tentang itu. Iya, jadi memang kesimpulannya apa? Atau di satu lagi bahwa sebenarnya Hitler ini hanya merupakan byproducts dari perjalanan panjang sejarah Perang Dunia I dan juga konflik di wilayah Balkan selama abad 19. Nah, akhirnya balik lagi konteks lagi kan. Balik lagi konteks, apakah memang Hitler itu salah sebagai individu ataukah memang dia hanyalah korban konteks dari konflik yang terjadi di wilayah Balkan gitu. Nah, itu. Pusing. Ya artinya kan sebenarnya dua-duanya, kesimpulannya adalah itu tidak bisa diambil kesimpulan karena dua-duanya akan selalu ada. Ya. Jadi konteks memberikan andil dan individunya Hitler juga mengambil andil. Karena gini, kalau memang Hitler tidak lahir di era itu, akan ada Napoleon baru. Basically kan pada dasarnya Napoleon tuh Hitler di eranya kan sebenarnya. Tapi ada bedanya, kalau Napoleon dia kan nggak terlalu mengedepankan etnis supremacy itu, etno nasionalismenya enggak, dia lebih ke kayak sistem atau cara. Kalau Nazi itu kan jelas-jelas itu karena Hitler traumatis. Etno nasionalisme itu yang dikedepankan dan itu yang buat nggak tahu sampai kapanpun sejak itu mungkin nggak relevan lagi kalau misalnya negara itu berbasiskan etnis. Nah itu dia makanya jadi kan Hitler itu trauma dengan Yahudi dan lain-lain sehingga pengennya bangsa Arya hanyalah satu-satunya bangsa di dunia yang gitu kan. Nah pertanyaannya apakah Hitler itu bersalah atas dirinya memang karena dirinya yang nyeleneh atau dia sendiri pun sebenarnya bahwa dia tuh punya trauma terhadap Yahudi itu juga ada konteks pernah dijahatin oleh Yahudi gitu kan. Akhirnya kembali lagi balas dendam ya. Apakah emang dia pernah balas dendam pernah dijahatin? Kalau kayak gitu kan artinya Yahudinya juga punya salah gitu kan. Di satu sisi. Walaupun kesalahan yang dia gini, menurut gua Hitler tidak bertanggung jawab terhadap pembantaian massal Yahudi, namun dia bertanggung gugat. Apa bedanya tuh? Kayak gini, kalau misalnya kita ada kerjaan nih misalnya di kantor nih ya, misalnya kita kan minta tim kita nih buat ngurusin beli tanah lah gitu kan. Beli tanah atau apapun, itu bisa jadi presiden ada menterinya yang
ada menteri, dia itu anak buahnya yang harus ngurusin deal sama vendor dan lain-lain. Kalau anak buahnya itu melakukan kesalahan, yang tanggung gugat kan menterinya, yang disikat, ditangkap KPK. Anak buahnya sebenarnya kan nggak secara langsung ya. Nah itu anak buahnya kan dia tanggung jawab untuk mengeksekusi. Sama dong berarti bertanggung jawab. Nah Hitler itu kan sebenarnya di sini dia tidak serta-merta bertanggung jawab juga terhadap semua pembantaian itu. Maksudnya kan semua pihak itu kan juga waktu itu kan semua pihak yang melakukan pembantaian itu kan terbagi rata kan tanggung jawab atas pembantaian. Cuma siapa yang bertanggung jawab Hitler? Karena kenapa? Dia yang mencetuskan idenya itu tadi. Maksudnya menciptakan dosa MLM-nya lah gitu kan kalau Hitler. Jelas dari main camp-nya itu dia etnosentris sekali sih. Jadi gue nggak baca main camp, cuma sepertinya memang begitu. Dia berdosa sih. Ya dosa apa enggak bukan bagian kita untuk menghakimi, tapi yang jelas yang dia kerjain itu emang brutal lah. Karena gini maksud gue, dan terbukti setelah sejarah berjalan selama hampir 1 abad, yang bertanggung gugat atas semua dosa itu Hitler kan, maksudnya dipersalahkan masyarakat dunia kan. Selalu begitu kan leaders. Bukan, ya artinya kan leaders artinya gini. Pada dasarnya memang kita mungkin Indonesia secara bahasa nggak enak ya. Kalau di bahasa Inggris kan ada responsibility, ada accountability kan. Jadi Hitler itu tidak take responsible, cuma dia take accountable atas semua semua kejahatan. Nah, ini kalau sama anak elektro sama ini juga bedanya kita yang urusannya jadi tukang semuanya filosofis. Baca buku banyak. Ini masih sejarah yang benernya nih, belum bahas kontroversinya. Konspirasinya nih belum bahas. Ada lagi ceritanya. Nah, tapi sebenarnya itu kan yang paralel juga dilihat sama orang zaman sekarang yang etno-nasional. Kan ada beberapa yang ngeklaim gerakan yang anti Semit atau anti-Zionisme itu kayak yang dikerjakan sama Israel sekarang itu seperti mengemulasikan apa yang dikerjakan sama ini orang yang klaim ya seperti yang dikerjakan sama Hitler, karena kan etnisnya yang dikedepankan. Kayak waktu dulu tuh kan etnis Arya, kalau sekarang untuk di tanah itu nggak ada etnis Israel, etnis Yahudi kan. Siapapun yang ada turunannya, ada trace turunannya Yahudi boleh balik ke sana, punya citizenship status yang tinggi, sementara orang yang memang secara hukum internasionalnya udah dari tahun berapa tinggal di sana itu kalau bukan Jewish itu bisa harus pergi atau harus jadi citizen kelas 2 kan. Itu kan sebenarnya yang diparalelkan orang sama ethno-nationalism, makanya klaim-klaim tentang Nazi, klaim tentang itu mungkin bisa diperdebatkan, itu jadi terasa relate, berresonansi dia. Ya, dan perbudakan itu kan pada dasarnya gini. Perbudakan itu kan dulunya kan latar belakang perbudakan itu terjadi kan karena gini, ketika ada satu bangsa yang kalah perang, maka dia harus kelasnya tuh lebih terhina dari yang menang perang kan sebetulnya ya. Tapi itu dulu bukan itu yang jadi kampanyenya Nazi itu. Bukan memperbudak musuhnya. Bukan, cuma artinya gini, artinya konsep yang pertama itu adalah itu lahir dari adanya kelas-kelas masyarakat kan sebenarnya. Maksudnya masyarakat tuh jadinya ada satu yang harus lebih diturutin daripada yang lain. Nah sebenarnya kan base idenya dari sana gitu. Kalau mau mayoritas. Nggak mesti mayoritas sih. Maksudnya kan juga kalau kita pikir kan Yahudi juga minoritas, cuma kan mereka dominan. Di Eropa waktu itu minoritas. Selalu di Eropa minoritas kan dari zaman yang tahun 1400-an di Spanyol diusir dari Spanyol itu juga karena minoritas, tapi minoritas yang sukses mungkin ya. Iya. Tapi di situ berarti yang mayoritas yang pengen supaya lebih nggak eksis itu kan. Iya. Nah sekarang kalau yang dikerjakan ini sensitif juga di tanah Israel itu kan itu juga mayoritasnya Yahudi. Mayoritasnya Yahudi, mereka pengen merasa bahwa ada warga kelas 2-nya lah gitu kan. Nah artinya kan yang sebetulnya sebenarnya menjadi akar permasalahannya itu kan adalah adanya suatu rasa trauma mereka itu selama ini memang direndahkan, sehingga mereka pengen sesekali membalas dendam itu dengan merasa ditinggikan.
memang Hitler kan dulu kan di awal kan memang merasa hidupnya direndahkan. Kalau yang diketahui sebagai common knowledge ya, dia merasa selama hidupnya direndahkan, maka dia butuh ada titik di mana dia merasa ditinggikan dan harus ada yang direndahkan. Nah, Yahudi kan sebenarnya kalau misalnya kita pikir-pikir juga secara konteks sejarah juga seperti itu. Mereka hidupnya selalu dilempar-lempar dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, kebetulan sekarang mereka merasa dikasih satu wilayah sama Inggris walaupun wilayah konflik. Nah, mereka itu kan juga kayak pengen, gue juga dong pengen sekali ditinggikan gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita tarik lagi root cause-nya itu adalah karena pernahnya ada rasa trauma itu untuk seseorang merasa lebih tinggi dari yang lain gitu. Kalau mau paling dipersalahkan lagi, sebenarnya itu kan mulai terjadi adanya kastanisasi manusia itu kan mulai terjadi pada saat ini kan pada saat Raja Nimrod menguasai Babilonia. Buset. Waktu itu kan benar gitu. Maksudnya ini dulu kan manusia itu dulunya kan satu bahasa. Baru bahasa dimulai apa? Satu bahasa semuanya manusia. Masa? Di era Babylon tuh semua satu bahasa. Nah, di bawah kerajaan Babylon. Di bawah kerajaan Babylon itu semua satu bahasa. Nah, tapi yang di Afrika kan beda bahasa. Cuma nanti ketika udah jadi satu kerajaan mereka jadi satu bahasa. Nah, di Babylon itu Nimrod itu atau yang kalau di Islam tuh dikenalnya Namrud, dialah yang pertama kali menciptakan yang disimboliskan dengan Tower of Babel gitu kan. Dia tuh memang membuat masyarakat itu yang kelas atas sama yang kelas bawah bahasanya harus beda. Perlakuannya harus beda gitu kan. Kerawanjelnya ada ya. Nah itu kayak Kerawanjelnya ada ya. Gitu kan. Pusing gue. Emil referensinya banyak banget. Ini bilang sama Bang Tomo, Bang Andre. Dari zaman Babylon sampai dia. Ya kalau kita balik lagi ke tadi apa ya, kita sedikit bahas agama. Cuma memang poinnya gini, key takeaways yang bisa kita ambil kan hampir semua konflik sosial dalam sejarah itu lahir karena adanya seseorang yang merasa ingin lebih tinggi dari orang lain kan sebetulnya ya. Itu menciptakan adanya trauma yang diwariskan yang sehingga hampir semua perang itu pada dasarnya kan ini ya. Perang yang bermodalkan atas nafsu kekuasaan biasanya akan berhenti ketika kekuasaan itu sudah didapatkan. Cuma perang yang dihasilkan dari trauma gak akan berhenti sampai rasa trauma itu hilang dan gak akan pernah hilang sebenarnya. Balas dendam itu sih. Balas dendamnya itu kayak gitu. Yang orang Yahudi kan sampai sekarang masih membalas dendam. Iya. Makanya itu ada teori konfirmasi itu konspirasi itu kebalik. Emang Holocaust itu emang diciptakan oleh Yahudi sendiri gitu. Jadi konspirasi. Iya, ini bisa jadi benar juga gitu kan. Kan tadi sejarah itu ditulis oleh yang menang. Karena kebetulan yang menang itu adalah dalam sisi ini yang mendukung Yahudi. Bahkan kalau orang bilang menolak Holocaust itu di Western sana di ban itu. Nggak boleh menentang. Teorinya kan sebenarnya nggak sebanyak itu sebenarnya yang mati itu. Korban itu nggak sebanyak yang sekarang digembar-gemborkan puluhan juta itu. Hanya puluhan ribu. Nah itu sebenarnya digunakan untuk playing victim. Yang tujuannya ya sekarang itu Israel ada gitu kan. Tapi kalau jutaan itu ada studi, ada verified discovery-nya sih. Dan yang puluhan ribu pun ada verified discovery-nya juga. Kesimpulannya mau di Ayunda apa? Iya. Belum dijawab tadi. Ya waktu itu ada di salah satu podcastnya Gita Wirjawan ya sama Maudi Ayunda. Kesimpulannya adalah kita tidak bisa mengambil kesimpulan. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan ketika hanya berdiri di satu point of view. Nah, itu. Kalau kita hanya melihat Hitlernya salah, nggak juga dia karena konteks sejarah. Kalau kita hanya melihat dari konteks sejarah, loh ini Hitler kan atas keinginan dia menciptakan Nazi dan lain-lain gitu. Jadi artinya itu memang berdiri dua-duanya dia bisa menjadi salah karena dua-duanya itu exist, baik konteksnya dan juga si individunya yang menciptakan pergerakan itu sebagai trigger. Kalau untuk dibahas-bahas, diskusikan memang point of view-nya harus banyak. Tapi kalau misalnya untuk mengambil keputusan, either bisnis atau pemerintahan, karena decision has to be made ya, dan ada keterbatasan waktu selalu, tentunya dengan semangat semaksimal mungkin dibahas. Tapi sudah itu kan salah atau benar urusan belakangan kan? Yeah. Karena keputusan harus diambil. Kalau misalnya mengingat leaders itu output utamanya adalah keputusan, dan kalau sepanjang hidupnya itu dia jadi leader terus, mungkin bisa dilihat sukses apa enggaknya dari berapa persen dari total keputusan yang diambilnya yang benar kan. Nah, kalau misalnya pakai input output begitu, mungkin kalau 60-70% benar aja udah oke dong. Ya, pasti ada salahnya juga sih. Gimana gini? Ada resiko soalnya. Gimana gini, Bang? Kalau misalnya dari 1000 keputusan yang dia buat, 999-nya salah. Ya, kan namun itu ya. satu keputusan terakhir benar dan memperbaiki semua yang lain.
memberikan impact yang menghapus semua yang lain. Pusing gua. Jadi sebenarnya kalau tentang decision making itu ada teorinya sendiri yang dia tidak bisa dilihat dari. Jadi keputusan yang baik itu tidak dilihat dari input output, tapi dari proses. Ya. Nah, ketika kita bisa melakukan proses dengan tadi rasio sukses. Ya, suksesnya, rasio benar sukses salahnya. benar salahnya gitu kan. Ketika misalkan kita keputusan itu gagal gitu. Yang kalau kita lihat cuma dari sisi itu saja, itu tidak bisa dibilang bahwa itu adalah keputusan baik. Ketika outputnya sukses misalkan. Ya. Atau misalkan itu keputusan buruk ketika outputnya gagal misalkan. Nah, itu nggak bisa dilihat, tapi dari prosesnya apakah itu sudah melalui proses pengambilan keputusan yang baik atau belum gitu. Karena bisa jadi suatu ketika misalkan gagal satu kali dia betul gitu. Tapi sebenarnya dari sebelumnya itu dia belajar gitu. Itulah keputusan yang diciptakan dari proses. Jadi lihat keputusan itu baik atau buruk atau unggul atau itu dari prosesnya bukan dari outputnya gitu. Biasanya seperti itu kalau. Jadi kita nggak bisa lihat. Pada saat prosesnya juga itu kan ada pros and cons kan. Ya. Jadi possibility gagalnya juga udah di-define, udah didiskusikan, dan pada saat kita ngambil keputusan ini orang udah setuju kalau nanti hasilnya gagal juga harus disepakati bersama gitu kan. Ya. Ada opportunity. Gua nggak mau memperpanjang ini sih. Tapi kalau mau diperpanjang itu ada yang namanya known unknowns, knowns, ada unknowns. Artinya kalau dihubungkan dengan proses tadi babaliut juga semuanya. Iya, sama dengan ini kalau di oil and gas tuh kalau kita mau ngebor, misalkan satu kali ngebor 20 juta nih, kemungkinan dry hole kan rugi, kita udah ngabisin 20 juta nggak berhasil kan. Tapi kalau kita nggak ngebor nggak akan tahu dalamnya itu. Tapi kan yang penting kita ikutin proses yang benar, prosedurnya benar, dan keputusan itu muncul hasilnya nul, ya bukan salah decision makernya. Gitu. Istilahnya seperti itu. Karena gini, kalau dilihat-lihat dari sudut pandang Hitler ya, dia kan sebenarnya ada Hitler dan Soeharto nih kalau soal takut di blok ini sama YouTube. Enggak, justru biar naik viewsnya. Nggak juga gini, kalau kita bicara dari Hitler, hampir semua keputusan dia kan benar, justru salah di akhir. Dia salah tuh gini. Bukan lah. Nggak, dia salah nyerang Rusia. Kalah, dibabat habis, kabur, hilang di Prancis, mati gitu kan pada akhirnya. Hitler bukannya suicide? Ya, gue nggak tahu suicide atau apa ya. Maksudnya nggak ada yang benar-benar tahu. Cuma bukannya dikubur di Indonesia ya? Dia bunuh diri pas udah mau didatengin. Pas udah mau didatengin itu dia intinya gini sih. Hitler di Jerman di dulu di mana ibu kotanya? Pokoknya di tempat kota basis headquarter dia. Nah itu gue nggak tahu sih. Cuma kalau dari yang gue tahu sih katanya Hitler tuh terakhir kali ditemukan secara publik di Prancis. Sisanya rumor. Terlihat di publik ya. Nah cuma gini, kalau misalnya Soeharto pun gitu. Bukunya itu. Soeharto kan memberantas PKI, memberikan kestabilan bagi Indonesia dan memberi pertumbuhan, pembangunan dan lain-lain. Kesalahan Soeharto satu sebenarnya kan di akhir. Kesalahan Soeharto itu gini, dia ngepeg nilai rupiah. Sehingga nilai rupiah itu tidak benar-benar menggambarkan kekuatan moneternya. Sehingga dari situ ketika memang para bankir-bankir itu melakukan short untuk menormalisasi nilai rupiah sudah terlalu telat sehingga harga-harga melonjak dan malah menciptakan krisis multidimensi. Dia mengerjakan, Presiden Soeharto mengerjakan itu karena ada problem. Itu pilihan action yang dia ambil untuk merespon ke problem yang ada. Kan memang ada krisis ekonomi dulunya. Nah, cuma dari situ artinya semua kebaikan Soeharto dan keputusan yang benar dan baik jadi terriwayat kesannya dia tuh salah bikin Indonesia krisis moneter gitu kan. Mereduksi itu jadi jelek atau benar nggak setuju juga sih. Nah itu cuman kalau dibilang kesalahan bukan cuma itu kesalahan sih. Ya sebenarnya banyak. Cuma maksudnya yang benar-benar decision yang critical decision Soeharto itu kan adalah ngepeg rupiah dengan asumsi bahwa ini tidak akan kenapa-napa gitu. Ya. Begitu. Itu juga atas rekomendasi ekonomnya juga. Nah itu kan artinya bisa jadi satu keputusan benar meriwayat semua yang salah, atau satu keputusan salah meriwayat semua kebaikan yang pernah dilakukan. Tapi kalau sekarang anak-anak sekarang relatif itu punya pandangan cenderung netral ke positif ke Pak Harto. Nah mungkin karena memang sejarah sudah berlangsung sekian lama mulai bisa dilupakan ya. Dan memang rata-rata kan untuk melupakan sejarah itu butuh waktu 1 abad ya, artinya 4 generasi kan. Belum 1 abad lah kita. Belum lah, makanya masih banyak yang merasa salah gitu kan. Ya nanti mungkin tahun 2098 gitu kan orang udah netral melihat Soeharto. Dan
sekarang Hitler pun kan orang sudah mulai netral melihat Hitler kan ya mungkin butuh waktu sekitar ini ya. Ini nggak sama ya, ini ngomong dalam satu helaan nafas Soeharto Hitler itu nggak. Iya yang bedanya maksudnya gini apa? Tidak mau bukan menyamakan itu satu bukan. ini ya. Dulu dosanya banyak. urusannya banyak. Dulu kan kayak Beda. satu Eropa benci Napoleon gitu kan. Cuma sekarang kayaknya semua ya netral-netral aja sama Napoleon gitu kan. Ada filmnya tuh Napoleon Bonaparte. Baru ya. Nah ya cuma artinya gini apa namanya ya sejarah sendiri pun untuk dilihat kan harus lewat 1 abad dulu kan untuk benar-benar melihat bahwa ini udah melewati siklus 4 generasi untuk melihat itu. Ya, jadi emang bisa dilihat juga kayak tadi bilang itu misalkan kapan kita bisa melakukan sejarah, sebenarnya cepat sejarah itu dilupakan. Ya belum 1 abad aja kita coba Apalagi melupakan kan. dengan TikTok, adanya TikTok atau Lah sosial iya, media kan. termasuk seperti itu. Nah cuma masalahnya sekarang kayak misalkan terkait dengan Hitler, Holocaust itu kenapa dia masih ada berabad-abad, mungkin sampai 2 abad, 3 abad yang berikutnya juga masih ada karena ada kepentingan yang mengangkat itu semua. Kalau sekarang kita misalnya ada yang musuhnya Soeharto seumur hidup gitu kan, bisa itu diangkat terus, ingat terus orang, tapi kan nggak ada kan seperti itu. Ketika kepentingan itu udah internasional, apalagi udah terkait ideologis itu kan, itu pasti nggak bakalan hilang. Ya siapa sih yang kita ingat proses proklamasi seperti apa? Mungkin udah pada lupa ya. Itu belum 1 abad itu. Ya. Ya seperti itu. Yang krisis moneter aja terkait Soeharto itu kan mungkin orang udah pada lupa juga gitu. Dan gak ada yang ngangkat-ngangkat lagi gitu istilahnya itu. Itu terkait. Emang beda ya kalau ini. Elektroinformatika kan masuknya aja susah. Kalau kita kan gampang pasti grade-nya. Iya, FT-nya lebih tinggi juga daripada TG sih. Di sini yang passing grade-nya paling rendah gua. Tapi ya itulah kalau misalnya. Tapi ini bukan karena IF elektronya aja sih. Mereka ini membaca buku yang gawat. Jadi sebenarnya gue udah mulai agak berhenti sih kalau baca buku. Gue mulai agak berhenti baca buku. Jadi ini dulu gue ceritanya gini. Gue ngerekap apa buku-buku yang pernah dibaca seumur hidup di Goodreads. Tahu-tahu tembus 400 hampir 500. Gue rekap gitu kan. Gue ngeliat orang-orang buku kayak 20, 30 itu gue delete semua jadinya. Karena most likely kayak gue dikira ngibul nih gitu kan. Dan di situ juga yang dirasakan gini, semakin banyak baca buku, semakin kelihatan bahwa pattern hampir setiap buku tuh mirip. Sebetulnya. Apalagi buku-buku manajemen atau buku self-help zaman sekarang. Itu dia. Mirip banget. Justru malah buku-buku yang bisa jadi powerful itu adalah ketika buku itu sering kita pakai, kita baca berulang karena use case-nya tuh sering kita butuhin buat nyelesain masalah. Nah itu sih jadi kayaknya apa, mungkin kalau dibilang pembaca buku, ikut klub bedah buku iya, menyukai bedah buku iya, cuma kalau untuk baca buku lebih banyak, seperti gue memilih untuk makin baca buku sedikit cuma makin diulang-ulang sih. Terutama yang fundamental ya Mila. Terutama yang fundamental. Itu kayaknya Naval juga bilang begitu kan. Betul. Naval lebih bagus atau lebih baik baca buku bagus tapi berulang-ulang daripada banyak baca buku tapi bukunya jelek-jelek. Ya itu kan ada yang kemarin yang saya share itu terkait dengan kebiasaan membaca buku ya. Kapan sih kita harus baca buku itu misalkan berulang-ulang gitu. Cari aja buku yang berabad-abad lalu dan sekarang masih dibaca, maka itu baca gitu ya. Don Quixote. Itu yang novel. itu berarti buku itu penting gitu istilahnya itu, harus dibaca berulang-ulang. Nah, terkait dengan buku-buku misalkan yang tadi Naval bilang itu, bahkan sekiranya misalkan itu buku kita baca baru 1 bab udah nggak usah dibaca. Yeah. Jangan ada sangkos gitu. Kalau kita kan misalkan apalagi pembaca buku kayak Pak Imo, aduh udah sayang nih udah dibeli. Udah sayang nih udah saya baca 2 bab. Lebih nih. sayang lagi udah dibeli ngabisin waktu. Nah, itu. Nah, cuma kalau tadi terkait dengan habitnya, Naval justru bilang membaca itu lebih cepat dari mendengar. Nah, jadi artinya dia tetap membaca gitu istilahnya itu. Ya. Mendengar mungkin enggak. Cuma Naval bukan Gen Z atau milenial. Karena milenial bisa 3 kali speed kayak Emil. Jadi mungkin enggak berlaku tuh yang Naval. Membaca mungkin bisa lebih mendengar bisa lebih cepat karena 3 kali speednya. Nempelnya baca tuh beda karena kayak karena ada proses visual, ada proses imajinasi itu kan gitu. Jadi semua ini audiobook nggak tahu kalau di Brit tuh yang suka di grup kita ngomong-ngomong kalau hobi denger audiobook tuh siapa, Pak Iwan kan kalau nggak salah. Pak Iwan ya sama Mas Anung tuh, Mas Anung. Mas Arif. Ya orang beda-beda kalau gue nggak terlalu enjoy dengerin audiobook karena
terlalu disimplify jadinya resumenya aja ya. Ada yang full book juga ada sebenarnya. Ada. Full book Enggak, kan full book. Bisa juga kita play itu 1,5 kali speed kan. Tapi itu cepet banget untuk hilang konsentrasinya gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya kadang niat nih sebelum tidur nih biar ada yang dipelajari dikit, nggak tahu selalu pas ketiduran. udah besoknya, buset gue sampai mana tadi malam. Nah itu juga udah baca buku. susah ngingetnya kalau audio. Susah ngingetnya. Walaupun gini ya, harus kita lihat juga bahwa skill humanity skill, maksudnya skill manusia secara global itu kan naik turun sesuai zamannya ya. Skill nyetir paling jago itu dimiliki Gen X. Dan skill navigasi paling jago dimiliki sama Gen X. Karena nggak ada Waze kan. Iya nggak ada kayak gitu. Mathematical skill paling bagus itu dimiliki sama milenial atau Gen Y. Jadi navigasi sama technical skill sama navigasi nukang gitu kan paling bagus tuh Gen X. Milenial tuh paling unggul dalam mathematical skill. Gen Z itu tuh paling unggul dalam verbal skill. Di Gen Alpha tuh turun lagi verbal skillnya gitu kan. Iya. Karena mereka lahir di era informasi yang everything is verbal gitu kan. Makanya gitu kalau Gen X tuh kuatnya biasanya dengerin speednya 1 kali, milenial 2 kali, Gen Z bisa 3 kali. Itu ya, emang beda-beda sih. Beda tiap generasi sih soal skill ya. Tapi membaca itu memang lebih, tadi bukan speed, mungkin speed itu speed untuk memahaminya ya. Ya baca prosesnya sebenarnya. Lebih cepat daripada kalau dari Naval itu dia prosesnya. Membaca itu lebih cepat dari mendengar. Karena mendengar kan kita ngikutin speednya mereka. Kita ngomong lebih sama kita baca. Kita baca sambil ngomong gitu. Pasti lebih cepat kalau kita baca doang kan. Iya. Nah itu yang dibilang. Makanya dia lebih suka baca gitu. Padahal sebenarnya pikir-pikir orang itu manusia itu lebih natural denger daripada baca kan. Betul. Nah, ini harusnya. Tapi kan itu masalahnya habit yang perlu dilatih. Ini ya istilahnya itu ya balik lagi culture tadi itu. Ya kayak zaman dulu lah, zaman Arab zaman dulu kan kuatnya didengar gitu kan. Makanya Quran itu sebenarnya bukan ditulis tapi dihafal. Iya. Apa namanya? Baru beberapa ratus tahun kemudian ditulis. Ya, betul. Enggak juga Mas. Kata ayat pertama yang turun di Quran ayat apa? Iqra. Ya, Iqra. Ayat terakhir yang turun apa? Bukan Al-Maidah ayat 3, itu tanda kutip mohon maaf itu karangannya teman-teman Salafi kebanyakan. Karena ayat 3 itu sendiri yang diambil cuma sepotong, padahal kan panjang banget kan gitu kan, ada tentang halal haram sampai tentang namanya. Cuma emang itu nanti terkait juga Iqra itu kan nggak mesti semuanya yang harus kita lihat, kita baca tulisan gitu Iqra itu. Nah, ayat terakhir yang diturun di Al-Quran adalah perintah untuk menulis. Menulis, betul. Makanya kenapa jadi, terakhir? Dimulai dengan membaca, diakhiri dengan menulis supaya apa semua ilmu yang pernah diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ini bisa terwariskan ke generasi berikutnya. Menulis itu bukan ayat terakhir tapi ayat kedua kalau nggak salah. Ayat kedua sebelum terakhir. Nun kan. Nun wal qalam turun. Itu terkait dengan menulis. Itu yang ayat kedua yang turun jadi. Jadi pertama. Iya betul itu. Awal-awal. Cuma gini itu menjelaskan tentang kolam itu sendiri. Betul. Cuma perintah untuk menulis yang penulisnya itu di tataran bisnis, tataran syar'i kan menulis tentang transaksi, itu, tentang piutang. Ya, yang Al-Baqarah 282 sekaligus kan satu halaman full itu. Babnya sebelum tentang tulis menulis transaksi sebelumnya kan bab tentang riba kan. Betul. Jadi memang ayat yang terakhir turun itu adalah tentang riba dan tulis menulis transaksi. Ya. Yang itu sebenarnya ilmu Yahudi banget kan menulis kan sebenarnya. Jadi hafal. Ya, jadi dulu emang Hafiz nggak? Hafiz ya. Hafiz. Ini Hafiz. Anak Yai masa nggak Hafiz loh? Hafiz ya? Dipertanyakan. Masya Allah. Manice madrasah. Enggak, baru tahu kalau ya. Hafiz ya? Hafiz Quran. Gue ziyadah udah selesai pernah. Cuma untuk takrir dan murojaah itu gue belum pernah ditakrir sampai semua selesai gitu. Jadi murojaah masih independen gitu. Dan gue tidak berniat untuk secara formally gue ngambil sanad Hafiz gitu. Enggak, jadi maksudnya gini, saya balik lagi kalau ke konteksnya tadi. Ketika kita misalkan culture-nya itu mendengar itu menjadi suatu culture yang emang dari dulu, dari satu komunitas itu emang kuatnya di mendengar. Maka beda ketika kita misalkan, kalau tadi bilang ya, bukannya lebih enak mendengar, tergantung kapan zamannya itu. Ketika di suatu zaman itu, atau misalnya di suatu area yang kuatnya mendengar gitu kan, Arab Saudi misalkan, Arab zaman dulu, maka yang akan mudah mereka tangkap itu ketika mendengar. Ditulis malah nggak dapat. Nah sekarang kita lihat konteksnya mungkin bukan mendengar, bukan menulis, tapi harus dua, audio visual misalkan, Gen Z. Jadi ya kalau balik lagi ke konteks sebenarnya. Jadi ketika kita tapi tadi aku tidak bisa memaksakan. Ngomongnya karena ini sih, Homo sapiens.
kan lama hidup tuh tanpa ada yang bisa dibaca. Betul. Jadi kan tapi udah punya kuping, punya indera pendengar dari dulu. Berarti kan sebenarnya lebih sensitif atau lebih alamiah itu dengerin daripada baca. Kan? Betul. Kalau itu betul. Jadi makanya kan kalau di Islam tuh diajarin kalau orang itu baru mulai ajarkanlah dengan ajarkanlah dengan diskusi. Ya. Karena kita bisa lebih tahu, bisa lebih lebih masuk di awal. Cuma kalau emang misalnya dia udah masuk level advance, kasih aja buku. Jadi masalah komunikasi kalau itu dalam masuknya itu gini, ketika kita mengajarkan anak bahasa, kan nggak mungkin kita ajarin dia membaca, tapi dia mendengar. Makanya ada satu sistem yang cuma kita dengerin aja, ngerti nggak ngerti dengerin aja, nanti lama-kelamaan kita bisa ngomong. Nah itu terkait dengan komunikasi, bukan terkait dengan informasi mungkin ya. Kalau tadi kan kita ngomongin membaca, mendengar itu apakah informasi itu cepat kita terima atau tidak. Nah itu kalau itu tergantung dengan kebiasaan di zamannya gitu. Nah orang-orang mungkin yang tidak biasa mendengar, menghafal atau yang itu mungkin akan sulit memahami atau ya tadi kayak udah Alan misalnya dengerin podcast, baru beberapa aja udah lupa apa yang dibicarain. Nah tapi kalau misalkan orang yang kuat dengan menghafal tuh zaman dulu itu, kita ngomong panjang lebar dia bisa hafal dan nempel terus di kepala karena emang itu kulturnya. Ya itu dalam memahami informasi. Tapi dalam komunikasi mungkin seperti itu. Jadi kita bilang mendengar itu yang pertama, itu harus yang diajarkan yang pertama kali. Maka anak-anak kan nggak mungkin diajarin bahasa Arab, bahasa Inggris langsung suruh baca kan. Terus mendengarin dulu gitu kan. Ngerti dengerin dulu gitu. Nah itu jadi kita harus membedakan ya itu benar. Tahapnya yang mana gitu. Seperti itu. Itu sih. Nah itu makanya sebenarnya gue lebih suka Brit itu. Kenapa? Karena masuknya itu dari masuknya itu dari metodologi yang semua manusia tuh pasti bisa menerima. Itu listening dulu. Karena membaca itu sebenarnya kan untuk advanced learning kan. Listening sampai rebahan ya. Jadi maksudnya koheren juga secara psikologi, secara sejarah, secara agama gitu. Manusia memang lebih nyaman mulai dari listening. Nah cuma untuk advanced learning, pengulangan itu butuh tulisan sih. Memang Brit keren sih. Brit book review? Satu book review, dua entrepreneur excellence, tiga discussion, dialog. Dialog ya. Walaupun sebenarnya gue mengusulkan ganti jadi discussion sih. Dialog itu terlalu formal ya untuk jadi sebuah bagian dari singkatan. Dia lo gue gitu kan. Dia lo gue gitu. Bener. Book review entrepreneurs excellence, dia lo gue. Itu udah pas itu, kita harus mungkin nggak tahun ini tapi Ciputra Artpreneur cukup. Satu waktu emang Pak Bun mah kecil itu. Ya maksudnya Pak Bun yang utama, yang lain nanti bisa ciping-ciping juga gitu. Udah saatnya lah, udah 180 minggu kan? Itu 180 episode kan? 1.100 member. 1.100 member. Cuman kalau member ini kadang-kadang ya nggak terdokumentasi. Sama kayak di AI yang kita ikutin, society-nya dia berapa nggak tahu gitu ya. Yang aktif mungkin active user-nya nggak tahu berapa. 10 orang. Membernya itu banyak banget. Telegram group juga gitu. Di Brit juga mungkin kayaknya nggak tahu, nggak pernah didata juga nama-nama yang belum. At least pernah sekali contribute di percakapan. Sebenarnya bisa sih, itu grup Brit itu kalau mau dikembangin kan Telegram tuh sekarang ada fitur thread ya, jadi dipecah-pecah berdasarkan diskusi kan. Ya nanti lah mungkin kalau udah, biasa sih grup tuh kalau udah deket-deket 2000 tuh mulai secara alamiah mecah sih dari situ. Jadi ada general discussion. Tapi nanti jadi eksklusif atau jadi nggak melibatkan semuanya. Nah itu juga. Tapi emang dilema sih, karena kalau sekarang kan yang aktif itu Pak Widodo ya. Sekali baca, panjang. Udah panjang. Bagus itu maksudnya apa namanya, biar apa? Biar hidup terus, lah, biar hidup terus. Pak Widodo mereka kayak ini pemikiran. Aja Pak Widodo tuh memang beneran ini sih. Critical thinking dia. Soalnya Pak Widodo itu bisnisnya ini ya, apa namanya? Dulu dia muridnya Pak Budi, ya bisnisnya drone kan. Jadi perakitan drone ya kalau nggak salah ya. Murid mahasiswanya Pak Budi. Masih mahasiswa Pak Budi dulu kan. Kalau nggak mahasiswa junior lah kan 91. Elektro 91. Elektro 91 sih Mas Wid. Kalau Pak Budi kan Elektro 81 ya. Seniornya Kang Denny dong. Iya seniornya saya. Pak Wid. Iya, apa maksudnya nggak ada masalah sih sama Pak Wid posting itu. Tapi kan untuk kita yang ngikutinnya mungkin nggak bisa untuk gue yang ngikutinnya nggak bisa seintens itu. Kadang ada satu tulisan panjang ditulis sama Pak Wid tentang apa.
Gak lama udah ada yang lain lagi. Ini mana yang mau diinin, yang satu aja Nah itu dia. panjang kan. Itu butuh thread sih sampai cepat atau lambat. Emang ada pros konnya sih dulu. Mungkin ketika orang belum banyak ya, misalkan kok Brit sepi ya, artinya nggak ada aktivitas atau. Tapi ketika misalkan rame juga, pertama kalau secara exposure ya berarti ini aktif nih grup ini. Artinya Aktif. saya bisa istilahnya itu ya nggak rugi lah saya ikut di sini. Tapi di sisi lain ya tadi itu, ketika mau ngikutin dia jadinya, aduh malas udah banyak. Nah itu kan kayak gitu, akhirnya di skip gitu kan. Akhirnya dia nggak pernah buka lagi. Sama di grup-grup yang lain kayak gitu juga. Ketika kita sudah banyak, sih dicoba baca sih, iya. cuma dengan keterbatasan kemampuan mencerna banyak hal dalam satu hari kan kadang ada masalah lain juga ya, gitu. itu makanya. Tapi secara exposure mungkin buat kita ya itu cocok metode seperti itu karena kelihatan bahwa ini grup masih ada, berarti masih ada aktivitas dan yang mingguannya masih ada gitu kan. Nah pertanyaan itu sekarang sebenarnya ya saya nggak ngerti ya, menjaga konsistensi. Sebelum kita ke Ciputra Artpreneur itu, gimana kita menjaga konsistensi bahwa yang komitmen dengan Brit atau yang suka benar dengan bedah buku ini adalah orang-orangnya sudah terbangun gitu, itu aja dan banyak gitu misalnya. Kalau sekarang kan kita masih switch banyak ya, paling yang itu aja Pak Imam, Emil itu kan, itu masih komit. Cuma itu bisa dihitung jari kan istilahnya. Yeah. Sisanya kan maju, masuk keluar gitu kan. Nah kayak misalkan ya. Kalau yang di marketing itu yang marketernya Herman Kertajaya kan dia punya grup juga kan. Kalau udah banyak gitu kan dia bikin di Ciputra Artpreneur nggak masalah. Karena udah solid gitu masanya. Tapi mungkin perlu dilihat juga kalau kita kan direkam di YouTube. Nah itu mungkin mereka nggak hadir di online tapi buka YouTube-nya bisa. YouTube-nya. Cuma ketika maksudnya gini, ada orang-orang yang terpenuhi kebutuhannya terkait dengan Brit emang cukup dengan menonton. Tapi ketika misalkan kita bikin kayak tadi misalkan di Ciputra Artpreneur bikin event gitu belum tentu mereka mau gitu istilahnya itu. Ya karena ada effort harus datang kali Bukan buat mereka lah. Ya, buat kita sendiri. Buat kita sendiri sih nggak masalah. Maksudnya buat yang mau untuk dikurasi itu kan kayak menaikkan level. Lebih ke kayak bakar duitnya sih. Ya. Makanya kalau mau kayak gitu kita bikin bikin event yang mungkin yang simple lah, misalkan di mana ya nggak tahu, mungkin kayak di sindikat di PAU misalkan yang kecil-kecil dulu. Yeah. Tapi emang dia terstruktur gitu. Boleh. Masih ayam kalau dulu. mau tuh kayak ini belajar sama Mbak Natali Indri tuh. Dia suka bikin di Pacific Place itu kayak gitu-gitu mungkin. Tapi maksudnya boleh di PAU atau di mana, tapi ada kayak semacam real event digital gitu. production effortnya yang jadi produk atau jadi jadi kalau zaman sekarang itu kan konten itu kayaknya Kang Denny ya semua akan jadi konten kreator pada waktunya gitu. Iya. Maksudnya nggak ada institusi atau nggak ada pergerakan tanpa punya sesuatu yang bisa ditunjukin bagus di digital, dan itu kan abadi kan terus sampai kapanpun. Jadi istilahnya bikin sekali yang bagus, di recycle terus atau kasih di touch up terus, dipotong-potong terus sampai nanti itu pasti bakalan bisa terus gitu. Jadi ada production value-nya gitu. Jadi kalau memang harus hire profesional. Kalau memang budgetnya untuk di Ciputra Artpreneur terlalu tinggi, ada di PAU tapi tetap ada production activity-nya gitu. Digital content production-nya gitu. Ya, kita iteratif lah maksudnya. Kita ya kan sebenarnya sekarang sudah jalan ya, misalkan kayak misalkan sama yang Periplus, yang Mbak DP gitu kan. Iya. Cuma kan emang itu tidak secara formal seperti TED Talk ya, atau misalnya itu hanya semacam ya sama aja kayak Brit biasa gitu kan. Suatu ketika kita ubah formatnya menjadi TED Talk dengan yang misalkan ya yang sekarang existing terjadi dengan Periplus atau yang lainnya gitu. Bisa kita seriusi gitu. Satu ini misalkan ya itu oke lah, nggak perlu hanya di Ciputra dulu, kita lihat animonya seperti apa gitu kan. Nah kita lihat oke ini kayaknya bisa nih, lanjut nih Ciputra besok. Nah itu baru seru. Karena orang kan biasanya gini, ketika orang itu ada event baru ini ya, yang sebelumnya belum pernah dilakukan, orang kan lihat-lihat dulu nih, gue datang nggak nih, lihat dulu yang besok nih. Nah kalau misalkan udah besoknya lihat, oh ada nih ternyata, saya juga mau ikut ya. Nextnya dia, wah saya udah pernah ikut nih sebelumnya, mau di Ciputra juga nggak masalah gitu. Nah itu juga ini ada sebenarnya ini ya di volunteer Brit yang sekarang tuh tiap minggu rutin ngurusin, bang
sekarang tuh sebenarnya juga mulai ada wacana kayaknya BRIT itu mulai harus meniadakan gas. Namun sebagai gantinya kita mencarikan guest yang sifatnya itu peserta yang benar-benar dari luar grup BRIT yang 1.000 orang. Jadi misalnya cariin 20 atau 30 peserta dari eksternal yang benar-benar belum pernah tahu BRIT diajak untuk ikut sesi Rabu gitu. Nah itu pernah sekali dicoba dan memang jadinya rame banget. Dulu ada yang pernah intentional nyoba. Dulu Kapan itu? Yang mana? Dulu pernah pas merger acquisition itu tuh apa namanya? Yang General Electric tuh. Bukan yang merger acquisition yang Pak Rinaldi sama Pak Rizal. Dulu ada Presdirmansek juga Bang Oki. Dulu tuh ini yang ngundangin orang-orang ke BRIT tuh Ahok. Cuma Ahoknya nggak ngasih komentar di sesi BRIT yang waktu itu ya. Jadi Ahok itu kayak ngasih arahan semua pejabat Pertamina sampai level manajerial berapa gitu kan. Itu harus ikut sesi merger acquisition dari 2 komisaris Pertamina ini gitu. Oh, BRIT tuh pernah ada Ahok di dalamnya. Cuma nggak muncul dia. Jadi Pak Rizal itu kan Pertamina tuh. Iya, nah, makanya dia Ahok kan di Pertamina juga. Komutnya. Jadi dianjurkan untuk ikut itu. Direksi dan manajerial level terutama yang terkait resiko gitu kan dan terkait reor gitu. Diminta untuk datang semua. Iya. Nah itu kan waktu itu yang datang sampai hampir 70 orang ya. Cuma ya walaupun kesan jadi kayak jadi kayak kita ngasih kuliah gratis ke orang-orang Pertamina, cuma ya sebenarnya bagus juga gitu karena pertanyaan itu jadi benar-benar pertanyaan yang nggak pernah muncul sebelumnya gitu kan. Mungkin kan yang waktu itu yang Pak Amri juga tuh. Nah ya Pak Amri juga. Yang dari Medco kan sudah hadir semua. Iya. Pak RG juga diminta. Nah, kemarin juga yang ini tuh yang minggu lalu ya. Minggu lalu yang ya minggu lalu Bappenas. Iya dari Bappenas kan juga pasukan Bappenas juga diminta untuk ikut gitu kan. Gue telat tuh ngasih pertanyaan. Iya keburu pergi. Jadi dia masih di kantor masalahnya Pak Bambangnya itu. Inequality ya. Iya cuma itu kalau gue ngeliatnya justru untuk bisa masuk kita bikin di level yang artpreneur gitu kan di Ciputra. Kayaknya itu dulu deh kayaknya mungkin karena dibandingkan produktivitas diskusi dan serunya diskusi itu kayak lebih masuk dari eksternal eksternal visitor sebenarnya. Cuma masalah eksternal visitor kan dia cuma hadir sekali gitu. Tergantung siapa yang hadir di review BRIT-nya. Ya termasuk yang pas zaman dulu yang bahas buku tentang CEO tuh kalau nggak salah ya, yang Pak Gatot itu. Kan yang diundang itu kan siapa itu? Niko Kanter sama yang Pos Indonesia tuh. Pak Niko Kanter pernah juga hadir? Pernah. Itu beberapa kali jadi guys. Itu semua orang di Wika banyak tuh Wika Karya semuanya muncul tuh. Wah ini jadi ngobrol antara mereka sendiri gitu. Pak ini saya punya ini di yang Pos. Bisa nggak ini? Jadi tentang mereka departemen. Kalau mau tuh sempat dicetuskan idenya itu kita kan banyak bahas buku innovation. Kita mau ngundang kepala BRIN itu loh, jadi nggak itu? Kalau Pak Hamam. Iya. Bukan. Pak Hamam bukan kepala BRIN. Bukan Pak Hamam, ada yang satu lagi. Ada. Kalau Prof Agus tuh yang itu. Cuma kalau kepala BRIN itu ini sih bagus sebagai regulator. Cuma kalau untuk yang benar-benar inovator itu kan ini yang harus butuh yang benar-benar mengakar, populer. Saska sih sebenarnya. Jangan di-cut dulu ya Mil. Kalau dari rektorat gimana? ITB. tapi yang regulator kan kayak buku yang kemarin yang innovation itu tuh. Gimana kalau kita cari buku What's Wrong with Campus ya? Mulai. Gue takut nih sensi karena ITB juga bukan cuman rektorat aja. Jadi kan? kita cari What's Wrong with Campus, kita undang rektor dan wakil rektor dari kampus-kampus di Indonesia. Itu pasti rame tuh. Maksudnya pasti ada ketertarikan yang eksternal tuh kalau reviewernya harus kuat mental. Tenang. Jangan mahasiswa kalau ntar ketemu reviewer yang oke, selalu ada Pak Bun menunggu. Ya dan nggak boleh mahasiswa reviewernya. Iya. Terancam. Ntar dikasih sanksi. Emang sebenarnya reviewernya sih aman. Cuma kan yang nanti yang komennya. Yang komen jangan mahasiswa tuh. Sebenarnya kalau yang gitu-gitu itu harus either mahasiswa atau kitanya harus belajar juga untuk membahasakan protes, komplain, kritik yang di daerah abu-abu yang tidak bisa untuk dimusuhi itu. Kadang-kadang kalau terlalu vulgar, nggak tahu kalau misalnya pakai kata-kata goblok, tolol, misalnya emang itu susah gitu diskusinya lanjut gitu. Tapi kalau misalnya
Ini tentunya bisa. Ya, kalau bilang ITB Institut Tolol Bego kan nggak layak ya. Cuma kalau bilang ITB itu Institut Teknologi beriba gitu kan, ya mungkin masih bisa lah ya kalau sekarang. Masih masuk gitu loh. Pinjol. Nantilah kita bahas tentang pinjol. Mungkin apa ya? Ada sesi khusus lah. Iya. Emang lagi ini banget. Tapi ya nggak paham banget sih. Gue belum begitu paham. Nanti kita coba bahas-bahas pinjol itu ya. Cak udah berapa jam sih Cak? Pinjol sama slot lah. Sama apa? Judi slot. 200 Judi triliun. slot tuh emang banyak ini Judi banget. slot itu Turnovernya setengahnya APBN kita. Apanya? Nilainya. Yang Perputaran revenue-nya. bukan duit yang keluar untuk judi slot itu. Turnovernya itu 200 triliun per bulan. Itu artinya partisipasi orang kita, orang Indonesia. Jumlah uang berputar keluar masuk dari bandar. Kalau depo mungkin nggak nyampe segitu ya. Iya. Deposit nggak nyampe segitulah. Dan itu masalahnya kan yang pakai itu kan menengah ke bawah. Jadi bayangin kalau itu dipakai buat hal lain tuh buat. Ini panjang ya cerita. Sebenarnya barrier to entry-nya tuh harus ada yang disalahkan juga mungkin nih sistem pembayaran. Karena dulu kan orang masih susah judi slot kan karena butuh top up 500 ribu kan nggak punya duit. Nah sekarang judi slot itu 10 ribu bisa top up. Bisa kan. Jadi gue inilah mohon maaf nih misalnya gue habis jualan roti atau gue habis ngegojek ada 10 ribu judi slot siapa tahu naik buat orang-orang di rumah gitu kan jadi 50 ribu gitu. Tapi kayak ada yang kayak pendapat ini dari Amerika kan. Kalau mau mengontrol sesuatu itu dilegalkan kan. Jadi mungkin SDSB itu harus make a comeback. Oh, gue pernah tahu tuh dulu apa namanya? SDSB apa singkatan dari apa? Forecast. SDSB apa? Sumbangan dana sosial dia. Ya. Nah, dilegalkan kan jadi ini kan. Di US itu kayak ganja, marijuana dilegalkan jadi terkontrol peredarannya. Ya itu sama kayak dulu pas zamannya Ali Sadikin kan yang judi di Pulau Seribu itu kan. Judi Pulau Seribu terus lokalisasi. Underground itu sebenarnya masih ada sekarang. Iya masih ada, cuma maksudnya itu kan dilegalkan gitu kan. Tapi nanti kita dituntut nggak kalau bilang masih ada? Ya nanti ini randomnya jadi underground. Kan bisa masih tit ya. Soalnya itu musuh atau grup kelompok yang sangat besar, sangat powerful yang nggak akan mungkin bisa dilawan sama Johnny Random. Cak udah berapa Cak? Untuk yang sekarang 1 jam 50. Oh, tadi udah ada setengah jam lebih berapa kali. Ya tadi tinggal di part-partin aja. Malah lebih banyak videonya jadi ada berpart-part kan bagus bang. Oh dibagi dari beberapa episode part 1 ya? tentang apa. Tapi kayak tadi kita suka balik-balik tuh balik lagi ke Brit, balik lagi ke Brit. Ya nggak beraturan random banget. Ya kan random kan? Kan random gitu ya. Sesuai dan podcastnya random ya. Tapi seru sih kayaknya bisa kemana-mana terus bisa dalam juga kalau sama Emil sama Kang Denny ini. Gak mungkin karena kita kenalnya memang dari kenalnya dari diskusi. Kalau kenalnya dari main mungkin obrolannya ya obrolan main, beda. Thank you lah dari Bandung pakai WUS kan. Tapi mau lagi diulang lagi nggak apa-apa kan? Hah? Kalau diulang lagi nanti. Jangan yang sama lagi. Oh iya. Yang sama lagi kalau topik lain kan nggak apa-apa. Ya nggak masalah lah kalau topik lain mah. Gak maksudnya diulang lagi ke sini Mil. Oh ya nggak masalah itu. Sekarang diulang lagi pakai WUS ke sini. Kayak itu dari Bandung ke timur Bandung ya. WUS-nya rame gak sih tadi? Enggak, kayak WUS tuh gak pernah penuh deh. Kalau biasa gak rame, kalau Sabtu Minggu ramenya dong. Itu juga. Ini kan hari Minggu. Sabtu Minggu tuh juga Sabtu Minggu yang ramenya yang dari Minggu ke Jakarta yang selalu penuh. Karena pada mau pulang. Sorenya nih pulang nih kesini. Balik ini ya. Dan masalahnya orang tuh kan gak tahu mau pulang jalan-jalan di Bandung beres jam berapa. Jadi pada numpuk go show. Ya. Ya. Makanya kadang-kadang suka waiting list 1 atau 2 jadwal waiting listnya. WUS itu kalau kita go show ke sana beli tiket di sana bisa? Bisa. Cuma kalau selama masih ada ya maksudnya. Cuma kalau Senin sampai Jumat itu kayaknya go show juga langsung berangkat deh. Langsung berangkat. Kalau kalau hari Sabtu Minggu doang paling 1-2 waiting list. Berapa sih harganya yang selalu disamain? Tiket? Jadi gini, gue ngerasa ini kayaknya permainan dari pemerintah ya. Jadi kayak harga WUS itu selalu disamain kayak Argo Parahyangan. Berapa tuh? Artinya rentangnya antara paling mahalnya 250. Jadi 150 sampai 250. Kok bisa ya? Ini nggak mau berpanjang sih, singkat aja. Biologi kan harusnya jauh lebih mahal daripada Argo Parahyangan dong. Karena gini, untuk economics of scale sebenarnya kan logis banget gitu. WUS tuh nggak akan mungkin untung sampai 100 tahun juga. Kalau mau untung harus diterusin sampai Surabaya. Ini cuma pandangannya Pak Faisal Basri. Gue nggak tahu ya pandangan siapa ya. Cuma gue setuju karena gini,
market adoptionnya itu dia tuh harus memindahkan market yang udah ada pindah ke Wush dulu. Makanya harga Argo Parahyangan dibunuh dengan cara disamain harganya. Nah, di satu sisi Argo Parahyangan kan gak produktif banget. 150 km Bandung-Jakarta butuh waktu tempuh 4 jam. Artinya per jamnya butuh kecepatannya berapa? Hanya sekitar 35 km kan per jamnya. Ya sebenarnya yang dipakai pemerintah itu adalah apa yang dipakai oleh Gojek sebelumnya gitu. Jadi bukan kanibal. Jadi sekarang ini dia untuk nyari masanya dulu. Nanti ketika sudah keenakan, termasuk saya nih keenakan ya. Ketika udah pakai bus, saya malas naik bis, saya malas misalkan naik kereta biasa. Oh sering ada nih? Beberapa kali lah, tapi masih di bawah 10 kali. Nah tapi ketika misalkan kita sudah apa istilahnya itu terbiasa atau misalkan tergantung dengan bus, mau dinaikin 3,5, 4,5 mungkin saya bayar. Dinaikin ya. Ya itu yang dilakukan mungkin pemerintah sekarang ini. Jadi sekarang itu coba orang biar ngerasa enak, terus akhirnya nggak bisa lepas dari bus. Ya sama kayak Gojek kan. Sekarang kita sudah males kemana-mana misalkan ojek online, ojek biasa, taksi juga udah malas misalkan. Atau misalkan makan aja gitu udah malas jalan ke warteg kan, GoFood. Ada kita udah ketergantungan ketika misalkan diskonnya dihilangin, ketika misalkan cashbacknya dihilangin, kita tetap beli GoFood kan. Iya betul. Nah itu yang Wush itu sekarang saya lihat seperti itu. Bisa jadi nantinya 500 ribu, 300. Kalau dulu sih 3,5 ya kalau nggak salah ya. Wacananya kalau mau profit 3,5. 3,5 kalau mau sehat. Kalau 300 tuh ngepas. Pas itu ya. 250 sebenarnya rugi. Cuma kan kalau dengan harga 250 menurut gue bisa bertahan kalau jalurnya sampai Surabaya jadi. Betul. Karena nanti kan apa ya jadinya saling tambal sulam antar jalur. Nah di satu sisi memang menurut gue logistik Indonesia tuh harus mulai perlahan dipindahkan ke kereta punya jalur logistik khusus sih. Nah itu yang kayaknya Argo Parahyangan tuh kan dengan kecepatan hanya sekitar efektifnya 35 km per jam. Masa orang mau dinaikin ke situ kan mending kalau barang kan masih logis ya 35 km per jam gitu. Bisa jadi seperti itu juga ke depannya. Nah, Paling kereta wisata yang pakai kaca semua. Oh, yang pakai kaca semua, panoramik. Iya. Oh, itu untuk wisata bukan. Itu keren sih. Jalan-jalan. Cuma yang stres tuh kalau siang-siang terik nggak laku itu. Langsung kena matahari. Lakunya pagi sama sore. Malam sama siang nggak laku. Ya termasuk juga mungkin yang bus sekarang kenapa ke Bandung dulu gitu kan istilahnya itu kan karena dulu banyak komplain wah ini. Jadi sekarang orang udah coba kan, enak ya. Jadi mereka ke Surabaya ketika nanti dibikin ke Surabaya orang bakalan sedikit yang komplain. Karena mereka sudah dapat manfaatnya gitu kan. Ya itu iteratif itu. Udah dimulai ya? Belum. Cuma memang di rencana jangka panjang ada gitu. Dan yang Surabaya kan yang udah ngantri minat buat pengembangan Jepang ya. Info dari komisaris. Dulu ini Wush juga awal-awalnya Jepang. Ya, nah gue gak tahu sih itu info dari komisarisnya KCIC yang suka mampir ke sindikat itu. Jepang saingan sama Cina. Ya apapun, at least kalau sekarang itu kalau ngomong sama teman orang Singapura, orang Malaysia, ada yang bisa dibanggakan yang mereka nggak punya. Iya, karena itu high tech things gitu. Itu ngeri sih, emang Southeast Asia itu baru pertama. Walaupun sebenarnya satu-satunya yang punya Shinkansen di Southeast Asia. Banyak tuh orang Malaysia datang ke sini foto-foto dong sama Wush. Iya. Walaupun gue sebenarnya pengalaman naik kereta tuh gue justru kalau kereta cepat malah bukan di Indonesia pertama ya, cuma apa ya? Dari Jepang lah biasa orang. Enggak sih, gue Arab Saudi. Gue malah di Saudi. Mekah Madinah. Mekah Madinah tuh gile cuma 1 jam 20 menit. Iya. Padahal jaraknya lebih jauh dari Jakarta Surabaya adalah itu. Iya, lebih. Kereta 1 jam 20 menit. Wow, gitu kan. Oh, ya udah itu butuh sih, itu butuh. Itu butuh lah. Cuma nanti mungkin ada orang transport atau orang sipil ya bisa lebih pas lah. Karena kalau yang soal itu juga panjang juga karena ada gosipnya isunya kayak kalau dibandingin high speed trainnya di Saudi sama Wush itu ada beberapa perbedaan yang bisa dirasakan. Oh, kalau gue lebih bilang Wush lebih bagus. Oh ya? Iya. Mungkin karena lebih baru juga sih ya kalau itu ya. Cuma maksudnya secara top speed, pemandangan kanan kiri di sana kan gurun-gurun jelas gitu kan. Cuma masih terlalu strict sekarang itu. Arab Saudi kan depan belakang masih boleh. Saya kemarin naik bus saya balikin aja ininya. Pak nggak boleh Pak harus ke depan. Keselamatan. Jadi kan kereta itu kan kursinya kan bisa diginiin kan. Misalkan satu keluarga giniin aja berhadapan depan nggak boleh itu. Harus di Saudi nggak boleh? Di Indonesia. Di Saudi kan hadap-hadapan. Oh di Wush nggak boleh? Di Wush nggak boleh. Di Saudi itu hadap-hadapan. Iya itu hadap-hadapan sesuai dengan ini sesuai dengan ya sih sesuai. Jadi biar bisa diatur buat rombongan kan. Iya. Kenapa nggak boleh? Ya nggak tahu mungkin masih baru ya kali ya. Jadi kalau misalkan ini ntar ngerem
Jungkir gitu. Kan nggak seperti itu harusnya. Takut pusing ngeliat ini. Iya, cuma kemarin saya pindah gitu. Oh nggak boleh ternyata. Cuma mungkin emang lebih bagus WUS ya, mungkin karena memang mungkin belum teruji jangka sampai sejauh sampai hampir 1.000 kilo gitu kan. 1.000 Saudi itu. 700 lah 700 kilo kan di situ. Set nggak bisa habis nih Simpang Raya yuk. Masih ada waktu ke Simpang Raya kan? Laper nih. Siap. Ya udah. Isi bensin dulu. Masih mau balik sekarang hari ini. Ya, tapi lihatlah WUS yang kosong jam berapa. Sampai jam berapa sih? Jam Atau enggak gue nyari travel dari Depok aja kalau gue males kayaknya. Emang ada kan, Cah? Ada. US itu 24/7 terakhir. 20:47 iya, jam 9 setengah berarti. 9. Setengah 9 ya. Kalau travel di sini ada Jakal sana di City Trans. Banyak kalau Ica di itu sangat daerah sini. resourceful untuk urusan-urusan. Oh, ada City Trans ya, Cak ya? Ya udah. banyak. Oh enak tuh. Ya, City Trans bisa. Depok mah Bisa banyak. konsul sama Ica lah pokoknya Ya, kalau soal. City Trans juga biasanya kayak waiting list nggak ada. Maksudnya go show jadi ya. Minggu sih kayaknya enggak sih Mil. Kalau kan ke Bandung ya. Harus balik malah kebalik. Dari Bandung malah yang biasanya mabuk Iya. ya. Ya. Oke. Terima kasih Ya, terima kasih. Mas Denny, Kang Emil, Dadah. Mas Iman. Terima kasih. Oke, Cah. Thank you, Cah.